Bagaimana mungkin sesuatu yang dianggap bau oleh manusia justru disebut lebih harum dari minyak kasturi oleh Nabi Muhammad SAW? Hari itu di istana, Abu Nawas dijebak. Ia dipaksa memilih, menyenangkan penciuman sang raja dengan parfum mewah atau membiarkan bau mulutnya tetap ada sebagai stempel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Abu Nawas bukan sekedar lelucon, melainkan sebuah skakmat intelektual yang membongkar kesombongan para menteri. Simak kisah lengkap perdebatan bau mulut versus minyak kasturi yang akan mengubah cara Anda memandang ibadah puasa. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Oke, Ana ingin tahu dari kota mana saja kalian yang menonton. Tulis di kolom komentar agar kita saling kenal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasanya diberikan kelancaran. Amin. Matahari mulai menyembul dari ufuk timur kota Baghdad yang megah. Cahaya keemasan menyapu menara-menara masjid dan istana, menandakan dimulainya hari ke-10 di bulan Ramadan yang mulia. Suasana pagi itu terasa sangat tenang, namun suhu udara mulai merangkak naik dengan sangat cepat. Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang terasa sedikit lunglai. Meskipun raga Abu Nawas terasa lemas karena menahan haus dan lapar, namun pancaran cahaya di wajah Abu Nawas menunjukkan keikhlasan yang mendalam. Abu Nawas segera melaksanakan sholat subuh dan berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Abu Nawas, Ramadan tahun ini adalah saat yang sangat spesial untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan merenung dan beribadah. Abu Nawas tidak ingin menyia-nyiakan satu detik pun tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyelesaikan ibadahnya, Abu Nawas keluar rumah untuk sekedar menghirup udara pagi yang masih segar. Abu Nawas berjalan perlahan di sepanjang lorong pasar yang mulai ramai oleh penduduk Baghdad. Namun, ada yang berbeda dari penampilan Abu Nawas kali ini. Biasanya, Abu Nawas sangat memperhatikan aroma pakaian dan tubuhnya dengan minyak wangi yang segar. Akan tetapi, di bulan Ramadan ini, Abu Nawas membiarkan tubuhnya apa adanya. Abu Nawas ingin menjalani ibadah puasa dengan penuh kesederhanaan sesuai dengan fitrah manusia yang sedang menahan diri. Saat sedang berjalan, Abu Nawas berpapasan dengan beberapa tetangga. Para tetangga memperhatikan bahwa wajah Abu Nawas tampak pucat dan gerakan Abu Nawas tidak selincah biasanya. Bahkan saat Abu Nawas menyapa dengan salam, para tetangga sedikit menjauh karena mencium aroma napas Abu Nawas yang khas sebagai orang yang sedang berpuasa. Para tetangga mulai berbisik-bisik di belakang Abu Nawas. Para tetangga merasa aneh mengapa tokoh cerdas seperti Abu Nawas tidak menutupi aroma mulutnya dengan siwak atau wewangian yang lebih kuat. Namun Abu Nawas tetap tersenyum ramah dan tidak peduli dengan bisikan para tetangga tersebut. Abu Nawas justru teringat akan sebuah pesan yang sangat indah. Abu Nawas teringat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1904. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa puasa adalah perisai bagi setiap muslim. Abu Nawas meyakini bahwa segala sesuatu yang timbul akibat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sebuah kehinaan. Bagi Abu Nawas, rasa lemas dan aroma napas yang berubah adalah tanda bahwa seseorang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki Abu Nawas terus membawa Abu Nawas menuju pusat kota. Tanpa disadari oleh Abu Nawas, kondisi fisik Abu Nawas yang tampak kurang segar ini akan menjadi awal dari sebuah perdebatan besar. Perdebatan yang akan melibatkan Baginda Raja Harun al-Rashid dan seluruh penghuni istana. Matahari Baghdad kini tepat berada di atas kepala, memancarkan panas yang membakar kulit bagi siapa saja yang berada di luar ruangan. Namun, di dalam istana Baginda Raja Harun al-Rashid, suasana terasa sejuk dan sangat megah. Lantai marmer yang dingin dan langit-langit tinggi berhias emas memberikan kenyamanan bagi para tamu undangan. Baginda Raja Harun al-Rashid sedang mengadakan sebuah majelis ilmu yang sangat penting di balairung utama istana.
Baginda Raja Harun al-Rashid ingin mengisi waktu luang di bulan Ramadan dengan berdiskusi mengenai hikmah ibadah. Para menteri, ulama, dan penasehat kerajaan telah berkumpul dan duduk dengan rapi di kursi masing-masing. Di tengah suasana yang penuh wibawa itu, seorang pengawal kerajaan datang menghampiri kediaman Abu Nawas. Pengawal tersebut membawa pesan bahwa Baginda Raja Harun al-Rashid menginginkan kehadiran Abu Nawas di istana. Abu Nawas yang sedang beristirahat pun segera bersiap meskipun rasa kantuk dan lemas masih menyelimuti tubuh Abu Nawas. Abu Nawas melangkah masuk ke dalam balairung emas dengan pakaian yang sangat sederhana. Penampilan Abu Nawas terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan para menteri yang menggunakan jubah mewah dan wewangian parfum yang sangat semerbak. Para hadirin menoleh ke arah Abu Nawas yang berjalan dengan langkah yang sedikit pelan. Baginda Raja Harun al-Rashid menyambut kedatangan Abu Nawas dengan senyum yang penuh rahasia. Baginda Raja Harun al-Rashid kemudian meminta Abu Nawas untuk duduk di barisan depan, tepat di dekat singgasana. Baginda Raja Harun al-Rashid sengaja menempatkan Abu Nawas di posisi tersebut karena ingin menguji kecerdasan Abu Nawas di depan banyak orang. Saat Abu Nawas duduk, aroma napas yang khas dari orang yang sedang berpuasa mulai menyebar di sekitar singgasana. Baginda Raja Harun al-Rashid yang memiliki indera penciuman sangat tajam segera menyadari hal tersebut. Baginda Raja Harun al-Rashid mulai mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak nyaman dengan kondisi Abu Nawas. Beberapa menteri yang duduk di sebelah Abu Nawas pun mulai berbisik sambil menutupi hidung dengan tangan. Para menteri merasa bahwa Abu Nawas tidak menghormati kesucian istana dan kewibawaan Baginda Raja Harun al-Rashid. Namun, Abu Nawas tetap bersikap tenang seolah tidak terjadi sesuatu yang salah pada diri Abu Nawas. Di dalam hati, Baginda Raja Harun al-Rashid sedang memikirkan sebuah rencana untuk menggoda sekaligus menegur Abu Nawas. Bagi Baginda Raja Harun al-Rashid, momen ini adalah kesempatan untuk menguji pemahaman Abu Nawas tentang etika dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegangan mulai terbangun di dalam ruangan balairung yang semula tenang tersebut. Semua mata kini tertuju pada interaksi antara Baginda Raja Harun al-Rashid dan Abu Nawas. Suasana majelis ilmu yang awalnya formal, kini berubah menjadi penuh rasa ingin tahu karena sikap Abu Nawas yang tetap tegar. Langkah ini akan menjadi pemicu sebuah perdebatan besar yang akan mengguncangkan keyakinan para penghuni istana. Suasana di dalam balairung emas yang semula tenang, kini mulai berubah menjadi kaku dan penuh tekanan. Baginda Raja Harun al-Rashid terlihat berkali-kali memperbaiki posisi duduk di atas singgasana yang megah. Baginda Raja Harun al-Rashid sesekali menutup hidung menggunakan sapu tangan sutra yang telah dibasahi dengan minyak mawar yang sangat harum. Pandangan Baginda Raja Harun al-Rashid tertuju tajam kepada Abu Nawas yang duduk dengan tenang tepat di hadapan Baginda Raja Harun al-Rashid. Di sekeliling mereka, para menteri dan penasehat istana mulai saling berbisik dan memberikan tatapan yang merendahkan kepada Abu Nawas. Para menteri merasa kehadiran Abu Nawas dengan kondisi fisik yang tampak kurang terawat telah mencoreng kemuliaan majelis tersebut. Akhirnya, Baginda Raja Harun al-Rashid tidak dapat lagi menahan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh Baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda Raja Harun al-Rashid berdeham dengan sangat keras hingga suara tersebut menggema ke seluruh penjuru ruangan. Baginda Raja Harun al-Rashid kemudian menatap Abu Nawas dengan ekspresi yang sangat serius dan penuh dengan wibawa. Baginda Raja Harun al-Rashid berkata dengan nada bicara yang tegas namun terdengar menyindir. Baginda Raja Harun al-Rashid bertanya kepada Abu Nawas, apakah Abu Nawas tidak merasa malu menghadap seorang pemimpin dengan aroma mulut yang sangat mengganggu. Baginda Raja Harun al-Rashid mengingatkan Abu Nawas bahwa kebersihan adalah cerminan dari kemuliaan hati seseorang. Baginda Raja Harun al-Rashid kemudian mengutip sebuah prinsip penting yang sangat dikenal dalam ajaran agama. Baginda Raja Harun al-Rashid menyebutkan bahwa kesucian dan kebersihan adalah sebagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Raja Harun al-Rashid merujuk pada pesan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 223.
Menurut pandangan Baginda Raja Harun al-Rashid, seharusnya Abu Nawas berusaha lebih keras untuk menjaga kesegaran diri sebagai bentuk penghormatan. Para hadirin di dalam ruangan tersebut mengangguk setuju dengan ucapan Baginda Raja Harun al-Rashid. Banyak yang mengira bahwa kali ini Abu Nawas akan tertunduk malu dan segera meninggalkan istana karena merasa bersalah. Namun, Abu Nawas sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau rasa malu di wajah Abu Nawas. Abu Nawas tetap duduk tegak dengan raut wajah yang sangat tenang dan penuh dengan kedamaian. Abu Nawas justru mendengarkan setiap perkataan Baginda Raja Harun al-Rashid dengan saksama, seolah sedang menyerap sebuah pelajaran berharga. Teguran dari Baginda Raja Harun al-Rashid ini sebenarnya adalah sebuah ujian besar bagi kecerdasan intelektual Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rashid merasa telah berhasil menyudutkan Abu Nawas dengan menggunakan dalil tentang kebersihan dan kesucian. Suasana balairung kini menjadi sangat hening, menantikan jawaban apa yang akan keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Nawas perlahan mulai mengatur napas dan bersiap untuk memberikan sebuah jawaban yang tidak terduga sama sekali. Jawaban Abu Nawas ini nantinya akan membalikkan logika seluruh orang yang ada di dalam istana. Abu Nawas siap membawa perdebatan ini menuju pemahaman yang jauh lebih dalam mengenai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keheningan yang mencekam menyelimuti balairung emas istana setelah Baginda Raja Harun al-Rashid menyampaikan tegurannya. Semua mata tertuju pada sosok Abu Nawas yang masih duduk bersila dengan sangat tenang. Abu Nawas perlahan mengangkat wajah Abu Nawas dan menatap Baginda Raja Harun al-Rashid dengan pancaran mata yang teduh. Abu Nawas kemudian memohon izin kepada Baginda Raja Harun al-Rashid untuk memberikan tanggapan atas teguran tersebut. Dengan suara yang jernih dan berwibawa, Abu Nawas mulai berbicara di hadapan seluruh majelis. Abu Nawas menyatakan bahwa Abu Nawas sangat menghargai nasihat Baginda Raja Harun al-Rashid mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Namun, Abu Nawas melanjutkan bahwa ada sebuah kemuliaan yang jauh lebih tinggi daripada sekedar penilaian indera manusia. Abu Nawas dengan sangat fasih kemudian mengutip sebuah sabda suci dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpuasa. Abu Nawas membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Nawas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada aroma minyak kasturi. Kata-kata Abu Nawas tersebut bagaikan aliran air sejuk yang menyiram suasana panas di dalam ruangan istana. Abu Nawas menjelaskan bahwa apa yang dirasakan oleh hidung manusia sebagai bau yang tidak sedap justru merupakan wewangian yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas menekankan bahwa aroma tersebut adalah bukti nyata dari ketaatan seorang hamba. Abu Nawas kemudian mengajukan sebuah pertanyaan reflektif kepada Baginda Raja Harun al-Rashid dan para menteri. Abu Nawas bertanya apakah pantas bagi seorang hamba untuk merasa malu membawa aroma yang justru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas berargumen bahwa mencela bau mulut orang berpuasa sama saja dengan meragukan keindahan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sangat berbobot tersebut, Baginda Raja Harun al-Rashid tampak tertegun dan terdiam seribu bahasa. Para penasihat istana yang tadinya mencemooh Abu Nawas kini saling pandang dengan raut wajah yang penuh keheranan. Argumen Abu Nawas yang berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW benar-benar tidak dapat dibantah oleh siapapun. Logika Abu Nawas telah berhasil memindahkan sudut pandang seluruh hadirin dari masalah estetika duniawi menuju hakikat nilai di akhirat. Abu Nawas telah membuktikan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki standar kemuliaan tersendiri yang seringkali tidak dipahami oleh logika manusia biasa. Perdebatan ini belum berakhir karena Baginda Raja Harun al-Rashid masih memiliki sebuah siasat lain untuk menguji keteguhan Abu Nawas.
Suasana di balairung istana semakin hening setelah Abu Nawas menyampaikan pembelaannya yang sangat cerdas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak sambil mengusap janggut, mencoba mencerna kebenaran dari hadis yang baru saja dibacakan oleh Abu Nawas. Namun, Baginda Raja Harun al-Rasyid belum sepenuhnya ingin menyerah dalam adu logika ini. Baginda Raja Harun al-Rasyid kemudian memberikan isyarat kepada seorang pelayan istana yang berdiri di dekat pintu besar. Pelayan tersebut segera datang membawa sebuah botol kecil yang terbuat dari kristal bening berisi cairan berwarna keemasan. Itulah minyak kesturi terbaik milik Baginda Raja Harun al-Rasyid yang aromanya sangat kuat dan mampu mengharumkan seluruh ruangan. Baginda Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis dan menawarkan minyak wangi tersebut kepada Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid berkata bahwa jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai bau mulut orang berpuasa, maka biarlah itu menjadi urusan di akhirat. Namun, untuk saat ini di dunia, Baginda Raja Harun al-Rasyid meminta Abu Nawas memakai minyak wangi itu agar tidak mengganggu penciuman manusia. Baginda Raja Harun al-Rasyid berpendapat bahwa menghormati sesama manusia juga merupakan bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Para menteri di sekitar singgasana mulai berbisik setuju, menganggap tawaran Baginda Raja Harun al-Rasyid adalah jalan tengah yang paling adil bagi Abu Nawas. Abu Nawas menatap botol minyak kesturi itu dengan pandangan yang tenang, namun penuh pertimbangan. Abu Nawas menyadari bahwa ini adalah jebakan logika yang sangat halus dari Baginda Raja Harun al-Rasyid. Jika Abu Nawas menerima minyak wangi itu, berarti Abu Nawas mengakui bahwa penilaian manusia lebih penting daripada tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap yang sangat sopan, Abu Nawas mulai memberikan jawaban yang membuat semua orang kembali terperangah. Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid, untuk apa Abu Nawas menutupi sesuatu yang sudah dinyatakan harum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abu Nawas merasa bahwa menggunakan wewangian secara berlebihan hanya untuk menyenangkan mata manusia adalah sebuah kesia-siaan. Abu Nawas menjelaskan bahwa ibadah puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Nawas, aroma yang keluar dari mulut orang berpuasa adalah aroma kejujuran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas khawatir jika Abu Nawas terlalu sibuk berhias demi pujian Baginda Raja Harun al-Rasyid, maka keikhlasan Abu Nawas akan terganggu. Argumen Abu Nawas ini membawa perdebatan ke arah yang lebih dalam mengenai prioritas seorang mukmin. Abu Nawas menolak untuk menukar kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan setetes minyak wangi duniawi. Baginda Raja Harun al-Rasyid mulai merasakan bahwa Abu Nawas memiliki keteguhan prinsip yang sangat luar biasa. Keteguhan Abu Nawas ini nantinya akan membawa perbincangan menuju masalah yang lebih berat, yaitu tentang bahaya sifat riya atau pamer dalam beribadah. Sinar matahari yang masuk melalui celah-celah jendela besar istana mulai bergeser, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer. Baginda Raja Harun al-Rasyid masih memegang botol minyak kesturi kristal tersebut dengan tangan Baginda Raja Harun al-Rasyid sendiri. Baginda Raja Harun al-Rasyid menunggu reaksi lebih lanjut dari Abu Nawas yang tampak tetap teguh dengan pendirian Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara mengenai sebuah hal yang sangat mendasar dalam ibadah. Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid tentang bahaya sifat riya atau pamer yang bisa merusak pahala puasa. Abu Nawas berkata bahwa ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang sangat rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas mengutip sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kemuliaan puasa. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap amal anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri, kecuali puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan memberikan balasannya. Abu Nawas berpendapat bahwa jika Abu Nawas menggunakan minyak wangi hanya agar dipuji sebagai orang yang bersih oleh manusia, maka Abu Nawas takut terjatuh dalam sifat riya.
Abu Nawas merasa bahwa aroma nafas yang muncul secara alami saat berpuasa adalah stempel kejujuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas tidak ingin menutupi tanda ketaatan tersebut demi mendapatkan pengakuan dari Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bagi Abu Nawas, lebih baik terlihat apa adanya di hadapan manusia, namun memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas mengingatkan bahwa tujuan utama berpuasa bukanlah untuk menyenangkan penciuman orang lain, melainkan untuk melatih ketakwaan. Abu Nawas khawatir jika perhatian Abu Nawas teralihkan pada penampilan fisik, maka makna batiniah dari puasa akan terlupakan. Baginda Raja Harun al-Rasyid mendengarkan penjelasan Abu Nawas dengan seksama dan mulai merasakan kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid menyadari bahwa Abu Nawas bukan sedang membela diri karena malas menjaga kebersihan, melainkan sedang menjaga kemurnian niat. Para menteri yang sebelumnya mencibir, kini mulai merenungkan kembali sikap para menteri yang terlalu mengagungkan penampilan luar. Logika Abu Nawas tentang bahaya ria ini benar-benar menjebak pemikiran Baginda Raja Harun al-Rasyid yang semula ingin menyudutkan Abu Nawas. Abu Nawas berhasil menunjukkan bahwa kebersihan hati jauh lebih utama daripada sekedar aroma minyak kasturi yang mahal. Kejujuran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pakaian terbaik bagi seorang muslim sejati menurut Abu Nawas. Suasana di balairung istana kini menjadi ladang perenungan bagi semua yang hadir di sana. Namun para penasihat istana yang lain merasa tidak puas dan ingin memberikan kesaksian untuk menjatuhkan argumen Abu Nawas. Suasana di dalam balairung istana semakin memanas meskipun udara di luar mulai meredup menuju senja. Argumen Abu Nawas mengenai bahaya sifat riya ternyata memancing reaksi dari para penasihat istana yang lain. Salah seorang penasihat senior kerajaan yang merasa lebih paham tentang syariat mulai bangkit dari tempat duduk penasihat tersebut. Penasihat tersebut menatap Abu Nawas dengan pandangan yang penuh dengan keraguan dan ketidaksetujuan. Penasihat kerajaan bertanya kepada Abu Nawas, apakah Abu Nawas menganggap bahwa menjaga kebersihan di depan manusia adalah sebuah dosa? Penasihat tersebut berargumen bahwa Islam sangat mencintai keindahan dan menganjurkan setiap muslim untuk tampil rapi di hadapan sesama. Para penasihat yang lain pun mulai ikut memberikan kesaksian dan memperkeruh suasana di hadapan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Para penasihat mencoba mencari celah dalam logika Abu Nawas dengan mengatakan bahwa aroma mulut yang tajam bisa mengganggu kekhusyukan orang lain dalam beribadah berjamaah. Para penasihat menuduh Abu Nawas hanya mencari alasan untuk menutupi kelalaian Abu Nawas dalam menjaga adab sosial. Abu Nawas mendengarkan semua tuduhan tersebut dengan senyum yang tetap tersimpul di wajah Abu Nawas. Abu Nawas tidak merasa tertekan sedikit pun oleh kepungan argumen dari para penasihat kerajaan yang berpendidikan tinggi tersebut. Abu Nawas justru merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menjelaskan hakikat mencintai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas kemudian berdiri dan meminta izin kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk memberikan pertanyaan balik kepada para penasehat. Abu Nawas bertanya kepada para penasihat istana, siapakah yang lebih berhak untuk ditaati aromanya antara pencipta manusia atau manusia itu sendiri? Abu Nawas menantang para penasihat untuk menunjukkan satu saja dalil yang melarang aroma mulut alami bagi orang yang sedang berpuasa. Abu Nawas kembali menegaskan bahwa apa yang telah ditetapkan sebagai keutamaan oleh Nabi Muhammad SAW tidak boleh diubah hanya karena alasan kenyamanan manusia. Abu Nawas menjelaskan bahwa para malaikat justru senang mendekat kepada orang-orang yang memiliki tanda ketaatan seperti itu. Abu Nawas merasa heran mengapa para penasihat istana justru merasa lebih terganggu daripada para malaikat yang mulia. Mendengar tantangan dari Abu Nawas, para penasihat istana mulai terdiam dan tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Keberanian Abu Nawas dalam membela sunnah Nabi Muhammad SAW membuat para penasihat merasa tersudutkan secara intelektual. Baginda Raja Harun al-Rasyid yang sejak tadi menyimak perdebatan tersebut mulai melihat bahwa para penasihat memang tidak memiliki landasan yang sekuat Abu Nawas.
Kekuatan argumen Abu Nawas terletak pada ketulusan Abu Nawas dalam mengikuti setiap detail pesan dari Nabi Muhammad SAW. Abu Nawas telah berhasil membungkam keraguan para petinggi istana dengan menggunakan kebenaran yang mutlak. Kejadian ini membuat Baginda Raja Harun al-Rashid semakin kagum dengan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Abu Nawas. Namun, kejutan sesungguhnya dari Abu Nawas baru saja akan dimulai untuk mengakhiri perdebatan panjang ini. Hening yang sangat dalam kini menyelimuti seluruh isi balairung istana yang megah tersebut. Para penasihat istana yang sebelumnya begitu vokal dalam menyudutkan Abu Nawas, kini tertunduk lesu di kursi para penasihat istana. Baginda Raja Harun al-Rashid masih duduk tegak di atas singgasana. Namun sorot mata Baginda Raja Harun al-Rashid menunjukkan kegelisahan yang sangat nyata. Abu Nawas perlahan maju satu langkah ke depan, mendekati posisi Baginda Raja Harun al-Rashid dengan tetap menjaga adab yang mulia. Abu Nawas ingin memberikan sebuah pertanyaan penutup yang akan menyadarkan semua orang tentang hakikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas menatap Baginda Raja Harun al-Rashid dengan tatapan yang sangat jernih dan penuh dengan ketulusan. Abu Nawas kemudian bertanya kepada Baginda Raja Harun al-Rashid dengan nada bicara yang sangat tenang namun sangat menusuk ke relung jiwa. Abu Nawas bertanya, apakah Baginda Raja Harun al-Rashid lebih memilih mengikuti perasaan manusia yang seringkali berubah atau mengikuti ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abu Nawas juga bertanya, apakah Baginda Raja Harun al-Rashid merasa lebih mulia daripada para malaikat yang justru berebut menghirup aroma mulut orang yang berpuasa? Pertanyaan Abu Nawas tersebut bagaikan petir di siang bolong bagi Baginda Raja Harun al-Rashid dan seluruh pejabat istana. Baginda Raja Harun al-Rashid menyadari bahwa selama perdebatan ini berlangsung, Baginda Raja Harun al-Rashid hanya menggunakan kacamata duniawi untuk menilai sebuah ibadah. Baginda Raja Harun al-Rashid merasa sangat malu karena telah mengkritik sesuatu yang secara tegas telah dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Nawas menekankan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak merasa terganggu dengan aroma hamba-hambanya yang sedang berjuang menahan lapar, lantas siapakah manusia sehingga berani merasa terganggu? Argumen Abu Nawas ini benar-benar mengunci mati logika Baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda Raja Harun al-Rashid kini benar-benar terjepit antara egonya sebagai penguasa dan kebenaran mutlak yang dibawa oleh Abu Nawas. Seluruh ruangan menjadi sangat senyap, bahkan suara napas pun nyaris tidak terdengar di antara para hadirin. Baginda Raja Harun al-Rashid perlahan meletakkan sapu tangan sutra yang sejak tadi digunakan untuk menutupi hidung Baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda Raja Harun al-Rashid merasa sangat kecil di hadapan kearifan yang ditunjukkan oleh Abu Nawas yang tetap bersahaja meskipun sedang dalam kondisi fisik yang lemah. Abu Nawas telah berhasil membuktikan bahwa nilai seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditentukan oleh wewangian parfum kesturi buatan manusia. Melalui perdebatan ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga bahwa standar kebenaran dalam beragama harus selalu merujuk pada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Kekalahan intelektual yang dialami oleh Baginda Raja Harun al-Rashid ini bukanlah sebuah penghinaan, melainkan sebuah hidayah yang besar. Keheningan yang menyelimuti balairung istana perlahan mulai mencair, berganti dengan suasana perenungan yang sangat dalam. Baginda Raja Harun al-Rashid melepaskan sapu tangan sutra dari wajah Baginda Raja Harun al-Rashid dan meletakkannya di atas meja kecil di samping singgasana. Tatapan mata Baginda Raja Harun al-Rashid yang semula penuh dengan teguran, kini berubah menjadi tatapan yang penuh dengan rasa hormat kepada Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rashid menyadari bahwa Abu Nawas bukan sedang berusaha untuk bersikap jorok atau tidak sopan di hadapan Baginda Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas justru sedang mengajarkan sebuah hakikat yang sangat tinggi mengenai prioritas dalam beragama kepada Baginda Raja Harun al-Rashid.
Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mengakui di dalam hati bahwa penilaian manusia seringkali menipu dan hanya terpaku pada apa yang tampak oleh mata saja. Abu Nawas kemudian melanjutkan penjelasannya dengan nada bicara yang sangat lembut kepada seluruh hadirin di ruangan tersebut. Abu Nawas menegaskan bahwa menjaga kebersihan memang merupakan bagian penting dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Abu Nawas mengingatkan bahwa kebersihan fisik jangan sampai digunakan untuk merendahkan martabat sesama mukmin yang sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Nawas, perdebatan mengenai bau mulut ini mengandung hikmah agar manusia tidak merasa lebih suci hanya karena menggunakan minyak wangi yang mahal. Abu Nawas ingin menyampaikan bahwa kemuliaan seorang hamba di bulan Ramadan ditentukan oleh ketulusan hati saat menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Abu Nawas merasa bahwa menghina bau mulut orang berpuasa adalah bentuk kesombongan yang bisa merusak pahala ibadah itu sendiri. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para menteri dan penasihat istana yang tadi mencibir kini menundukkan kepala para menteri dengan rasa penyesalan. Para menteri menyadari bahwa Abu Nawas telah memberikan tamparan halus bagi kesombongan intelektual para menteri selama ini. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mulai tersenyum, menyadari bahwa Abu Nawas kembali berhasil memenangkan perdebatan dengan cara yang sangat cerdas namun tetap sesuai dengan syariat. Diskusi di majelis ilmu tersebut kini berubah menjadi sebuah sesi berbagi hikmah yang sangat menggugah jiwa para pendengarnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid memuji keberanian Abu Nawas yang tetap teguh mempertahankan dalil dari Nabi Muhammad SAW meskipun berada di bawah tekanan otoritas kerajaan. Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa bahwa Abu Nawas telah menyelamatkan Baginda Raja Harun al-Rasyid dari dosa meremehkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Kearifan yang ditunjukkan oleh Abu Nawas ini membuktikan bahwa kecerdasan sejati adalah kecerdasan yang mampu menyatukan antara dalil agama dengan realitas kehidupan sehari-hari. Abu Nawas telah mengubah suasana canggung di istana menjadi suasana yang penuh dengan berkah Ramadan. Matahari di ufuk barat mulai meredup, menyisakan semburat jingga yang menghiasi langit Baghdad. Di dalam balairung istana, suasana ketegangan telah sepenuhnya mencair menjadi kehangatan iman yang mendalam. Baginda Raja Harun al-Rasyid perlahan berdiri dari singgasana emas Baginda Raja Harun al-Rasyid dan melangkah mendekati Abu Nawas dengan senyum yang sangat tulus. Baginda Raja Harun al-Rasyid memegang kedua bahu Abu Nawas sebagai bentuk penghormatan tertinggi di hadapan para menteri dan penasihat kerajaan. Baginda Raja Harun al-Rasyid mengakui bahwa hari ini Abu Nawas telah memberikan hadiah yang jauh lebih berharga daripada emas maupun perak. Hadiah tersebut adalah sebuah pengingat akan kerendahan hati dan kepatuhan mutlak kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Raja Harun al-Rasyid kemudian memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa yang sangat istimewa bagi Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin menjamu Abu Nawas sebagai tamu kehormatan yang telah menjaga kemuliaan sunnah Nabi Muhammad SAW. Para penasihat istana yang tadi sempat menentang Abu Nawas, kini ikut memberikan salam hormat kepada Abu Nawas. Sambil menunggu waktu berbuka tiba, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak seluruh hadirin untuk merenungi kembali hikmah dari perdebatan bau mulut tersebut. Baginda Raja Harun al-Rasyid berpesan bahwa setiap hamba tidak boleh menilai ketaatan orang lain hanya dari penampilan lahiriah saja. Apa yang tampak kurang di mata manusia bisa jadi merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas menanggapi pujian Baginda Raja Harun al-Rasyid dengan tetap merundukkan kepala Abu Nawas. Abu Nawas menyatakan bahwa segala kecerdasan dan jawaban yang keluar dari lisan Abu Nawas semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas berharap agar setiap muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kebanggaan atas setiap tanda ketaatan yang muncul. Saat suara adzan maghrib berkumandang dari menara Masjid Agung, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan Abu Nawas berbuka puasa bersama dengan sebutir kurma dan seteguk air. Suasana tersebut terasa sangat syahdu dan penuh dengan keberkahan.
perdebatan panjang mengenai bau mulut telah berakhir dengan sebuah pemahaman yang mencerahkan jiwa seluruh penghuni istana. Kisah Abu Nawas ini menjadi pengingat abadi bagi penduduk Baghdad bahwa kemuliaan sejati adalah ketika manusia berani membela kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Abu Nawas telah membuktikan bahwa logika yang berlandaskan iman akan selalu mampu memenangkan perdebatan yang paling sulit sekalipun. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun merasa sangat beruntung memiliki sahabat sekaligus penasihat sekreatif Abu Nawas. Serial perjalanan ruhani Abu Nawas di bulan Ramadan ini ditutup dengan sebuah pesan damai, bahwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketulusan niat dan kesabaran dalam menjalankan perintah adalah wangi yang paling abadi. Semoga kisah Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan.